Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Salam kasih dan sukacita dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Allah Tritunggal yang masih mempercayai kita sebagai anak-anak-Nya, merayakan kehidupan di hadapan-Nya. Kita memuji kebesaran-Nya atas pekerjaan pelayanan yang diizinkan-Nya. Secara khusus pekan pekabaran Injil yang telah berlangsung baik secara pribadi maupun sebagai keluarga. Kini kita sampai pada peringatan Minggu Prapaskah ke-6 dan Minggu Palma. Kita merayakan dan menyaksikannya sebagai perwujudan iman, menyambut dan mengerjakan penyelamatannya. Dalam panduan tema, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Marilah kita sekalian berdiri, menyambut dan memuliakan Tuhan Allah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari semua orang kudus. Salam bagimu juga. Kita akan bermazmur dari Mazmur 31 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19.
Mazmur 31 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19. Kita baca secara berbalasan. Saya membaca tulisan yang keluar dan Bapak Ibu membaca tulisan yang ke dalam. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Sebab hidupku habis dalam duka. Kekuatanku merosot karena sengsaraku. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Biarlah bibir dusta menjadi keluh. Amin. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Dan kita mendengarkan perintah mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12 ayat 30 dan 31. Perintah baru. Good.
Tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, dan bahwa dalam kesadaran kita bahwa Allah Maha Tahu, Maha Melihat, marilah setiap kita membuka diri di hadapannya, mengakui akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. O Puang Berangini. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Roma 4 ayat 7.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita memberi ungkapan syukur kita melalui pundi-pundi yang disediakan di hadapan kita dan juga ada di samping kiri kanan. Nats persembahan kita pada hari ini dari Mazmur 31 ayatnya yang ke-20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Mengiringi persembahan kita menyanyikan lagu Ku Heran Allah Mau Memberi. Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku dapat di hatiku. Kita akan bersama-sama akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk hari ini. Bacaan pertama Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11. Bacaan kedua Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dan kemudian
Pembacaan yang ketiga dari Injil Markus pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai 11. Dan ini menjadi bahan utama dalam minggu ini. Dan sebelumnya kita bersama-sama menaikkan doa melalui Kidung Jemaat 14 ayatnya yang ketiga, kau dekat dengan firman. Pembacaan kita yang pertama dari Yesaya pasal 50 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu, dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Amin. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati,
yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengeruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian sabda Tuhan. Amin. Kita akan melanjutkan pada pembacaan yang ketiga. Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, kalau kita sudah temukan, mari kita perhatikan secara seksama dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya.' Ia akan segera mengembalikannya ke situ." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan 12 muridnya. Demikian firman Tuhan.
Amin. Kure sumangapua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ya, kalau kita akan kedatangan tamu, ya tentu kita melakukan persiapan-persiapan dalam rangka penyambutan tamu yang akan datang di rumah kita. Ya, dan dalam rangkaian itu tentu kita sebagai tuan rumah tidak akan mengecewakan tamu kita. Kita akan mempersiapkan segala sesuatunya yang menjadi kebutuhan tamu yang akan datang di rumah kita. Ya, dengan mempersiapkan ya mungkin kita sudah bersih-bersih rumah, mengepel dan sebagainya, kamar disiapkan, ya spray semuanya harus diganti, ya dan sebagainya dan sebagainya. Untuk apa itu dilakukan? Ya tidak lain ialah untuk menghargai dan menghormati dan menyambut tamu kita dengan baik. Ya karena ya pada umumnya orang berprinsip, ya termasuk juga orang Toraja, yang punya prinsip dengan mengatakan bahwa ya tamu itu adalah orang yang membawa berkat dan rezeki bagi kita, atau dengan kata lain membawa keberuntungan. Ya karena itu tidak jarang orang bertanya-tanya, ya dalam hatinya mengatakan, wah bulan ini kita tidak pernah kedatangan tamu. Iya, 1 tahun ini kita tidak kedatangan tamu. Ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa pada umumnya orang termasuk kita yang hadir ini ya beranggapan bahwa ya tamu itu ya adalah berkat, pembawa berkat dan keberuntungan bagi kita. Ya jadi kalau sering-sering ada tamu, ya berarti ya sering-sering berkat Tuhan itu datang. Ya seperti itu. Sehingga seperti dari awal yang saya katakan tadi, kita tidak pernah mengecewakan tamu kita. Kita akan sambut dengan baik. Mungkin kita lakukan penjemputan di bandara atau di terminal-terminal, atau di mana ya tempat kesepakatan untuk kita jemput. Ya mungkin sekeluarga atau diwakili oleh keluarga dan sebagainya. Ya demikian pun juga kalau tamu-tamu daerah. Ya tentu penyambutannya seperti itu juga. Ya, atau tamu-tamu penting yang lainnya. Termasuk ya tamu-tamu kenegaraan. Ya tentu ada persiapan jauh sebelumnya untuk menyambut tamu. Ya dan kalau kita sudah persiapkan jauh-jauh sebelumnya, ya tentu
persiapan itu atau persiapan penyambutan itu matang dan akan seru atau ramai. Nah, ini sangat berbeda dengan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya, tidak ada persiapan-persiapan masyarakat sebelumnya untuk menyambut Yesus. Ya, kalau kita perhatikan sambutan masyarakat pada waktu itu secara spontanitas. Ya, dan siapa-siapa yang menyambut Yesus pada waktu itu? Nah, pada waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kita mengetahui bersama bahwa setiap tahun orang Yahudi itu dimanapun ia berada, sekalipun dia ada di Eropa atau dimanapun ia berada, menjadi sebuah tanggung jawab mereka, menjadi sebuah keharusan buat mereka untuk setiap tahun datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Paskah dalam pengertian waktu itu ya bukan yang berhubungan dengan kebangkitan Yesus, tetapi perayaan Paskah itu berhubungan dengan kelepasan orang Israel dari Mesir. Dan itu ya dirayakan setiap tahun. Nah, seperti dari awal saya katakan bahwa setiap orang ya Ibrani dimanapun ia berada, setiap tahunnya itu tetap menjadi sebuah keharusan. Ya, tetapi keharusan yang tulus, tidak dipaksa. Untuk mereka datang merayakan Paskah itu. Ya, dan orang-orang itulah yang menyambut Yesus bersama dengan segelintir orang-orang Yerusalem. Jauh-jauh sebelumnya kan mereka sudah mendengar informasi tentang fakta-fakta yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka ingat itu. Ya, bahwa Yesus melakukan begitu banyak hal-hal yang di luar dugaan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, dan mereka yang jauh ingin ya menyaksikan secara kasat mata apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, dan ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan lewat secara spontan, ya lalu kemudian berkumpul menyerukan sebuah seruan yang luar biasa. Ya, dengan mengatakan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Ini adalah sebuah seruan yang dinyatakan melalui nyanyian. Ya, dan banyak orang, dan terjadilah ya paduan suara kolosal, paduan suara raksasa dari orang-orang yang menyambut Yesus. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Ini adalah sebuah pengharapan. Ya, pengharapannya orang yang keadaannya bagaimana? Bukan pengharapan orang yang sedang bersukacita atau bergembira atau menikmati kehidupan yang lancar-lancar. Ya, tetapi seruan dari orang-orang yang merasa tertindas, yang merasa menderita.
Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa pada waktu itu ya orang Israel, bangsa Yahudi atau ya orang Israel pada umumnya ya mereka di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Mereka dijajah. Ya, dan pengharapan mereka ialah Mesias yang akan datang itu akan melepaskan mereka dari itu. Ya, dan pengharapan itu Bapak Ibu Saudara-saudara mereka letakkan di pundak Yesus. Bahwa Yesuslah yang akan melakukan hal ini, yang akan membebaskan mereka. Ya, lalu kemudian apa komentar Yesus pada waktu itu? Yesus tidak punya komentar apa-apa. Yesus sementara berjalan, mendengarkan seruan mereka itu. Mendengarkan pengharapan mereka. Pengharapan supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka dibebaskan dari berbagai macam bentuk penderitaan-penderitaan di seputar kehidupan mereka. Ya, sementara itu dalam pikiran Yesus mengatakan, oh iya, tidak ada masalah ya kamu menyampaikan seruan dan nyanyian dan pujian seperti itu. Tapi pertanyaannya ialah apakah mereka ketika diperhadapkan dengan persoalan seperti yang akan dihadapi oleh Yesus, seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka bahwa hal itu akan ya mereka letakkan ke pundak Yesus, akan bertahan ketika mereka diperhadapkan dengan realita yang dihadapi Yesus ketika ia masuk ke Yerusalem. Ya, Yesus dalam hatinya mengatakan, ya kita tunggu saja. Apakah kalian akan bertahan atau justru sebaliknya menolak Yesus, menyangkal Yesus, atau mereka pada lari terbirit-birit meninggalkan Yesus seorang diri. Dan pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudara demikianlah yang terjadi. Ya, termasuk kepada murid-murid ke-12 Rasul. Yudas pada waktu itu masih ia berada dalam satu arak-arakan bersama dengan murid-murid yang lain, bersama dengan masyarakat Yerusalem dan orang-orang yang dari luar Yerusalem pada waktu itu. Masih memuji. Ya. Tapi lalu kemudian ia mengkhianati. Petrus juga pada waktu itu, apalagi Petrus ada pada waktu itu memuliakan, memuji Yesus. Ya, tetapi pada akhirnya apa? Menyangkal. Demikian dengan yang lainnya. Mereka tercerai-berai. Mereka menyelamatkan diri. Ya, tidak mau terkena oleh atau terimbas dengan peristiwa yang dialami oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa itulah ya pengharapan orang-orang yang menderita karena penindasan kekuasaan kerajaan Romawi pada waktu itu. Ya, dan kemudian yang kedua, bahwa seruan ini adalah seruan orang-orang yang menderita karena Sang Juru Selamat. Dan siapakah yang dimaksudkan itu? Iya.
Siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang menderita karena Sang Juru Selamat, karena mengikut Yesus, karena percaya kepada Yesus? Ya, tidak lain. Ialah orang-orang yang percaya kepada Yesus setelah Yesus naik ke surga. Gereja Tuhan, umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan mengalami penderitaan, mengalami penindasan. Karena apa? Karena iman kepada Kristus. Dan apakah lalu kemudian menyerah dengan kondisi seperti itu? Tidak. Ya, banyak di antara mereka yang menjadi korban, menjadi martir, menjadi syahid, menjadi ya orang yang mati karena mempertahankan iman mereka. Berseru, selamatkanlah kami. Ya, dan sekali lagi itu dialami oleh gereja-gereja atau umat Tuhan atau orang Kristen pada awal, atau orang Kristen mula-mula atau jemaat mula-mula. Ya, dan seterusnya pekabaran Injil itu tersebar ke seluruh dunia, ya termasuk kita ke Indonesia. Termasuk ke daerah yang terpencil, yang pada waktu itu ya belum terjangkau oleh kendaraan apapun, ya kecuali kalau lewat udara. Ya, kalau kendaraan darat, baik itu dari Makassar maupun dari Palopo ke Toraja, ya pada waktu itu ya belum ada. Ya, tetapi sekalipun demikian, ya Tuhan mengutus seorang ya Belanda, ya, dan saya kira kita sudah tahu namanya. Ya, waktu itu dari Palopo ke Rantepao dan seterusnya. Ya, melalui jalan setapak, jalan yang terjal, tetapi itu tidak menjadi penghalang. Yang jelas bahwa ia memperhatikan dan mempedulikan saudaranya yang ada di pedalaman Sulawesi Selatan yang belum terjangkau oleh Injil. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara perjuangan Van der Loostrecht. Ya, untuk menyampaikan berita sukacita Injil kepada orang Toraja pada waktu itu. Ia tidak pernah takut, ia tidak pernah gentar. Ya, bahkan ia menjadi korban pembunuhan. Ya, dan apakah pada waktu itu Bapak Ibu saudara-saudara lalu kemudian Injil itu berhenti sampai saat itu? Tidak. Ya, justru sebaliknya yang terjadi ialah bahwa ya darah Van der Loostrecht yang tercurah di tanah Toraja waktu itu ya menjadi benih pekabaran Injil. Ya, sehingga lahirlah gereja Toraja yang pada tanggal 25 hari apa kayak itu, hari Kamis kayak itu ya, hari ulang tahun gereja Toraja yang ke-74. Luar biasa pekerjaan Tuhan yang dialami oleh gereja Toraja. Gereja Toraja bertumbuh dalam penderitaan. Sekali lagi bahwa gereja Toraja bertumbuh dari ya penderitaan. Bertumbuh dengan mencucurkan air mata. Bertumbuh dengan darah. Darahnya
van der Loosdrecht. Ya, darahnya Pak siapa lagi yang Pak Dosangka Palisungan? Kalau tidak salah ya Pak ya. Pak Sangka ya. Kemudian tentu masih banyak yang lain. Yang pendeta-pendeta dan penginjil. Dan bukan hanya itu. Ya, banyak orang Kristen Toraja yang tidak menjabat jabatan itu, baik itu pendeta, penginjil atau guru jemaat, yang juga menjadi korban. Ya, pernah waktu saya masih di Penajam dulu ada seorang ya ibu, itu sudah tua. Dia pernah bercerita sama saya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, ya susahnya kami waktu dulu, waktu Injil, ya belum terlalu lama masuk ke Toraja. Ya apalagi pada masa-masa tahun 50-an ke atas dan seterusnya. Ada penindasan, ada pembunuhan. Dan waktu itu ia masih gadis. Dan ia melihat ya orang-orang yang dipenggal lehernya. Ada yang dikubur hidup-hidup. Ya, dan dia pun siap-siap untuk itu. Ya, ketika ia diancam, ia tidak pernah gentar. Nah, koya makada. Lakbiran mate nak. Yang penting matelan puang Yesus. Tidak ada masalah bagi dia. Ia tidak pernah gentar dengan itu. Dan pada akhirnya ia bebas. Ya demikian pun juga baru sebelum kami ke sini, ya ada seorang warga jemaat bercerita tentang ya bagaimana Injil, bagaimana kehidupan orang Kristen di Luwu, termasuk di ibu kota Kabupaten Luwu sekarang ini Belopa. Ada situ kan banyak orang Kristen dulu. Ada banyak orang Kristen yang dikumpulkan lalu kemudian dibawa ke pantai, enggak tahu mau diapain semua. Ya, mungkin dikasih naik di kapal lalu kemudian mau ditenggelamkan di mana. Ya, tapi ada seorang bapak dengan tegas mengatakan tidak akan mungkin. Ya, kami mau mengkhianati iman kami. Ya, luar biasa perjuangan kakek nenek kita, orang-orang tua kita pada masa lalu mempertahankan iman mereka. Karena Kristus. Ya bukan karena gereja Torajanya, tetapi karena Kristus yang bekerja dalam gereja Toraja. Sehingga warga gereja Toraja pada waktu itu seperti yang saya katakan tadi, mereka bahu-membahu membangun gereja Toraja ini dengan susah payah. Membangun gereja Bapak Ibu saudara-saudara begitu besar. Ya dibangun dengan modal usaha, ya uang mararang, bukan uang mararang seperti sekarang. Ya, uang merah pada waktu itu. Tapi justru gereja Toraja bertumbuh dengan persembahan jemaat Tuhan dengan itu. Ya, dan benarlah yang bapak-bapak gereja mengatakan bahwa darah orang yang mati karena mempertahankan iman itu menjadi bibit-bibit pertumbuhan gereja. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang pertama. Makna dari seruan itu ialah pengharapan akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bahwa tentu pengharapan itu tidak hanya sampai di situ. Membutuhkan tindakan. Tindakan kita sebagai warga gereja Toraja.
Menyambut dia, hosana, hosana. Selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa tindakan kita? Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak membutuhkan kain, tidak membutuhkan ranting lagi untuk kemudian kita hamparkan di depan rumah kita, di depan gedung gereja ini, atau dimanapun kita berada. Yesus tidak memerlukan itu lagi. Yang ia perlukan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya ialah dengan penuh sukacita bersorak-sorai hosana bagi hosana, hosana bagi anak Daud. Ialah hati Bapak Ibu Saudara dan saya yang kita hamparkan buat Yesus. Supaya apa? Supaya ia masuk. Tuhan Yesus tidak membutuhkan lagi keledai. Ya sudahlah, itu zaman lalu, itu transportasi pada zaman itu. Kalau kita berbicara untuk zaman kita sekarang ini, sudah banyak bentuk-bentuk dan model kendaraan. Dan Tuhan Yesus tidak membutuhkan semua kendaraan-kendaraan itu. Semewah apapun kendaraan-kendaraan yang kita miliki, ia tidak butuhkan itu. Yang ia butuhkan ialah pribadi masing-masing setiap orang yang percaya, siapapun di denominasi gereja manapun. Termasuk kita yang ada di Jemaat Beringkanaya dan setiap kita yang hadir pada saat ini. Tuhan Yesus membutuhkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk ia tunggangi, untuk ia kendarai. Ia pakai Anda untuk masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam keluarga. Memakai kita untuk masuk di tempat-tempat di mana kita bekerja, di mana kita berusaha, di mana kita bergaul. Supaya apa? Supaya di semua lingkungan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, keselamatan itu menjadi nyata. Tidak perlu berkukek-kukek. Tidak perlu. Berdiam diri saja. Kalau diperlukan untuk berbicara silakan. Diam saja seperti Yesus yang diam. Seperti keledai waktu itu diam. Sementara itu kita berupaya ya untuk menselaraskan diri kita sebagai kendaraan Tuhan Yesus, untuk membawa Yesus, untuk membawa nama Yesus ya di tengah-tengah kehidupan hari lepas hari. 74 tahun Gereja Toraja telah berdiri. Ya kalau dari segi usia kita, wah ini sudah namanya lansia. Ya. Dan orang tua kekasih kita ya Pak Pomi, teman tua kita di depan itu sudah 85 tahun. Pak Kondongan sudah 85 tahun. Melebihi dari itu. Semakin bertambah usia kita, badan kita semakin ya lemah atau tidak produktif lagi. Ya beda kalau organisasi semakin lama ya hidup itu semakin muda dia. Semakin lama dan semakin muda. Sama dengan Gereja Toraja. Semakin lama akan semakin muda.
semakin energik untuk memberitakan Injil. Dan puji syukur kepada Tuhan bahwa pemberitaan Injil itu ya seperti yang dikatakan ya oleh beberapa orang, ya bahwa penginjilan itu menjadi roh bagi gereja Toraja, menjadi roh bagi pertumbuhan gereja Toraja. Dan sampai saat ini gereja Toraja masih aktif untuk memberitakan penginjilan kepada orang-orang yang selama ini ya belum terlayani. Dan luar biasa oleh tenaga-tenaga PI, ya baik itu pendeta maupun proponen, ya baik itu ya tenaga-tenaga guru, ada bidan yang mau memberi diri ya bagi pelayanan-pelayanan pekabaran Injil, baik itu di Luwu, di Toraja maupun di Tanah Toraja, maupun di Pindrang, maupun di Malaysia. Ya tentu kita semua ya tidak bisa mengambil bagian secara langsung seperti itu, tapi kita percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya tetap berdoa bagi saudara-saudara kita yang dipercayakan Tuhan Yesus untuk mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Ya, kita berdoa lalu kemudian ya ada bentuk nyata dukungan kita kepada saudara-saudara kita. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kita akan ya melaksanakan baptisan kudus untuk anak kekasih kita Nora. Ya, kita percaya bahwa kedua orang tua ya Pak Yakobus Rante bersama dengan Ibu Reni ya sudah membulatkan tekadnya untuk membawa ya anak kita ini ya untuk menerima pelayanan baptisan kudus. Ya kemarin ya saya sudah jelaskan kepada Bapak Nora ya bahwa ya anak kita ini adalah bagian dari keluarga Allah. Dia adalah waris kerajaan Allah. Ya, dan karena itu ia punya hak untuk menerima hak yang sama seperti orang dewasa untuk menerima pelayanan baptisan kudus. Karena dia juga adalah anak Allah. Iya, seperti itu. Amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tetap renungkan itu, kita camkan, lalu kemudian kita tetap merespon kehadiran Yesus dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Dan saat ini kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu pelayanan sakramen perjamuan sakramen baptisan kudus. Dan saya akan membacakan ya formulirnya di sini. Ya, di sini dikatakan, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus seperti yang dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. Setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandungkan dan diperanakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah serta menaati keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. Baptisan kudus menyaksikan dan memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memateraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya
dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus memateraikan bahwa Ia hendak tinggal dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan yang baru dari hari ke hari. Yang ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk mulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa, dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Lagi pula patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama, serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang di dalam dosa. Karena baptisan itu adalah materai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memeliharakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk menegahkan mereka daripada baptisan kudus, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, maka aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu, dengan bangsanya, yaitu suatu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi segala anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halang mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pada zaman dahulu Tuhan Allah telah menyuruh Abraham menyunati anak-anaknya akan menjadi tanda perjanjian dan materai kebenaran. Tetapi setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di Golgota, maka kita tidak lagi disunatkan seperti yang telah dilakukan oleh manusia, melainkan dengan sunat Kristus, yaitu dikuburkan dengan Dia dalam baptisan dan dibangkitkan juga dengan Dia kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia di antara orang mati. Sebab itu haruslah anak-anak itu dibaptiskan, karena mereka itu pun adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ibu dan bapak berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Ya saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya persilakan Bapak Yakobus Rante bersama dengan Ibu Reni untuk berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Tuhan. Sebab itu haruslah kita membaptiskan anak-anak kita berdasarkan perintah itu, dan jangan karena kebiasaan saja atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, mengakukah saudara bahwa anak kita pun telah dikandung dan dipernakkan dalam dosa, dan sebab itu takluk dibawa segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah, tetapi telah dikuduskan dalam darah Kristus, sehingga olehnya patut dibaptiskan. Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang kedua, percayakah saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apa jawab saudara? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran
yang tersebut di atas. Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Oleh Roh Kudus Tuhan sudah menjadikan kami anggota tubuh Kristus dan menjadikan kami anak-anak-Mu seperti yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus itu. Kami mohon dalam nama anak-Mu yang tunggal, kiranya Tuhan memeliharakan dan memerintahkan anak kekasih kami Anora ini dengan Roh Kudus, supaya ia dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran. Berilah kekuatan supaya anak kekasih kami Anora dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bahagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya ia dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan bagi Bapak Yakobus Rante bersama dengan Ibu Reni dalam mendidik anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami mohon doa ini dalam nama Yesus Kristus, juru selamat kami. Amin. Sebagaimana yang telah disampaikan ya kepada kita melalui warta jemaat, ya bahwa pada hari Jumat yang akan datang ya kita akan melaksanakan ya pelayanan perjamuan kudus. Dan dengarkanlah ya arti perjamuan kudus itu, atau kita dengarkan titah perjamuan kudus. Ya saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah titah perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka perlulah kita memeriksa diri kita dengan sungguh. Yang pertama, hendaklah kita masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya dapat kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Yang kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita. Yang ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri kita. Apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah serta hidup dalam kebenaran di hadirat-Nya, dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian dan kedengkian
lalu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Saudara-saudara yang merasa demikian tentu akan diterima Allah karena anugerahnya dan layak duduk mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak merasa demikian dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang mau tetap bertekun dalam dosanya, umpamanya yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung, yang berzina, yang mencuri, yang menjudi, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi sesamanya manusia, dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkanjang di dalamnya dinasihatkan supaya menegakkan diri daripada perjamuan kudus itu, supaya jangan ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya ini bukan dihadapkan akan menakutkan saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Janganlah kita beranggapan seolah-olah kita hanya boleh mengambil bagian pada perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita dan bukan karena kita sempurna. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah menerima kita dalam anugerahnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini untuk beribadah kepadamu. Kami telah mengambil bagian di dalamnya dan kami bersyukur firman-Mu telah diberitakan bagi kami semua, yang mengingatkan kepada kami untuk dengan sungguh-sungguh menyambut Tuhan kami Yesus Kristus dalam sepanjang sejarah kehidupan kami. Lalu kami tetap berniat untuk melakukan apa yang Ia kehendaki. Puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, bahwa kami telah melewati masa-masa pekan pekabaran Injil Gereja Toraja, mulai dari minggu yang lalu sampai pada hari Minggu ini. Kami boleh diperkenan oleh Tuhan untuk bersama-sama menutup pekan pekabaran Injil dengan penuh selamat. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang Engkau tugaskan untuk terjun langsung di daerah-daerah PI yang menjadi lokasi pekabaran Injil Gereja Toraja. Kami percaya Roh Kudus menyertai mereka dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu kami yakin Tuhan cukupkan. Dan juga ya Tuhan kami bersyukur kepadamu bahwa pada hari ini anak kekasih kami Anora telah menerima pelayanan baptisan kudus. Tuhan sertai anak kekasih kami ini. Ya Bapa di surga, kami yakin dan percaya bahwa lawatan Tuhan Engkau tetap nyatakan buat anak kekasih kami Aldo Mania Panggalo bersama dengan anak kekasih kami Amelia Pangalo, yang saat sekarang ini Tuhan mereka berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kami yakin Engkau tetap hadir melawat mereka, sehingga melalui lawatan Tuhan kesehatan mereka berangsur-angsur menjadi pulih dan tidak mengganggu proses pertumbuhan mereka. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu, baik yang masih sedang dirawat maupun yang masih sedang berobat jalan. Tuhan melawat semuanya dan kesehatan kami anak-anak-Mu menjadi pulih. Ya Bapa di surga, kami tetap berdoa kepada beberapa saudara-saudara kami yang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Nyonya Albertine Payung Alo sekeluarga atas meninggalnya adik kekasih Mama Fei, dan kami yakin Tuhan menghiburkan. Demikian juga
kepada keluarga Nyonya Dewi Limbong atas meninggalnya kakak kekasih almarhum Esther Tandigala, dan demikian juga yang dialami oleh Nyonya Agustina Bangre atas meninggalnya salah seorang tante. Kami yakin Tuhan tetap menghibur saudara-saudara kami yang mengalami duka cita, termasuk yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu karena keterbatasan informasi. Dan juga kami tetap berdoa untuk istri dan anak-anak yang ditinggalkan oleh hamba-Mu almarhum Pendeta Mika Pakan, yang Kau telah panggil dari tengah-tengah keluarga dan kami gereja Tuhan. Kami percaya istri dan anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepadanya, Tuhan tetap hiburkan dan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah yang akan dilaksanakan dalam pekan ini, Kamis Putih dan Jumat Agung, ya, di mana pada hari Jumat Agung kami akan melaksanakan perjamuan kudus, dan kami yakin setiap kami yang sudah baptis dewasa dan yang sudah sidi, Tuhan persiapkan kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia kelahiran, seperti yang Kau nyatakan kepada Jerlin RLP, Riz Kayanti Lallo, dan Riswandi Loli, Wiwi Niarmi, Andi Lolo, dan Wawan Arestianto Karuru. Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, termasuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan yang lalu. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami tak berdoa untuk kehidupan kami, anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Dan kami yakin kami majelis gereja, pekerja gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, Tuhan berkati kami untuk menyatakan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Beringin Kanaya. Dan kami semua jemaat-Mu, Tuhan berkati kami untuk mengemban tugas dan tanggung jawab kami dalam pekan ini, sehingga semuanya kami boleh alami, kami boleh laksanakan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan yang masih berlangsung hari ini, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu, Tuhan berkati. Dan Tuhan tetap memberkati kami gereja-gereja Tuhan dimanapun kami hadir, dan juga tetap memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, termasuk pemerintah Kota Makassar. Sebentar kami akan kembali ke alamat kami. Tuhan sertai kami dan kami boleh tiba dengan penuh selamat. Dan di alamat kami pun tetap menaikkan pujian dan syukur dan hormat kami kepadamu. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, muhalis kami dan yang tetap mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, di depan kita ada kue ulang tahun memperingati hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-74 yang jatuh pada tanggal 25 Maret yang lalu. Dan saat ini
kita akan secara simbolisasi kita akan merayakan hari ulang tahun dengan kita menyanyi sebentar lagu Selamat Ulang Tahun, Panjang Umur, dan tiup lilin. Sampai di situ saja, kita belum menyanyikan lagu Potong Kue karena masih akan dipakai sebentar pada jam 5 sore. Silakan Pak Pendeta turun, rekan-rekan majelis yang ada di depan. Sebentar kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun, Panjang Umur, dan tiup lilin. Kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang memungkinkan untuk berdiri, saya mohon kesediaan kita berdiri. Kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sekali lagi, selamat ulang tahun buat Gereja Toraja dan buat kita semua. Semoga ke depan semakin kita diberkati oleh Tuhan. Mohon kesabaran kita sebentar, ada penekanan warta. Diingatkan kepada kita semua bahwa pada tanggal 1 April 2021 jam 18 atau jam 6 sore akan dilaksanakan ibadah Kamis Putih dengan dress code baju putih. Sekali lagi akan dilaksanakan pada jam 18 atau jam 6 sore. Kemudian pada tanggal 2 April 2021 kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung yang akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus pada 3 jam ibadah, yaitu jam 6.30, jam 9,
dan jam 5 sore. Dan karena masih dalam masa pandemi, jadi perjamuan untuk di rumah untuk sementara belum dilaksanakan, hanya dilaksanakan di gereja. Tetapi jam 9 tetap ada ibadah live streaming. Kemudian pada hari Sabtu 3 April 2021 akan dilaksanakan ibadah Sabtu Sunyi pada jam 18.00 atau jam 6 sore. Dress code hitam. Tadi yang Jumat Agung itu dress code-nya bebas. Kemudian pada tanggal 4 April 2021 akan dilaksanakan ibadah Paskah dan tetap dilaksanakan 3 kali jam ibadah, yaitu jam 6.30, jam 9, dan jam 5 sore. Dress code cerah atau warna cerah. Demikian informasi kepada kita semua. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya mengucapkan terima kasih atas ketenangan kita beribadah. Terima kasih juga kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada saat ini. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa sumber berkat hanya Allah dan melalui hamba-hambanya berkatnya dinyatakan. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Prapaskah ke-6, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Serikat persaudaraan. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah, sambutlah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Muliakanlah Dia di sepanjang hidupmu, dalam segala perkara dan di segala tempat. Ya, kami akan memuliakan Dia di hidup ini. Roh Kudus menolong. Karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu di hadapan Tuhan
serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 436 ayat pertama menutup ibadah kita.